Encapsulation ya. Oke. Kita lihat dulu definisi-definisinya ya. Encapsulation sudah disampaikan juga kemarin di pertemuan-pertemuan awal ya tentang konsep. Encapsulation itu disebut juga sebagai pembungkusan ya, membungkus. Tujuan untuk apa? Untuk mengamankan kode dan data. Ya. Membungkus properti dan metode yang ada dalam kelas sebagai satu kesatuan. Jadi kita perlu menyembunyikan aksesnya supaya tidak secara langsung ya. Seperti itu, atau membatasi gitu ya dari penggunaan luar. Nah, supaya bisa diakses properti maupun metode yang ada di dalam, kita hanya mengizinkan metode saja. Metode yang kita berikan ciri atau tanda tertentu supaya dia bisa mengakses properti dan metode gitu ya, yang kita bungkus seperti itu. Ilustrasinya seperti ini, seperti ya memang kapsul ya. Jadi ada sebuah kelas, ada data atau properti, kemudian ada metode seperti itu ya. Lalu ini dibungkus agar tidak secara langsung bisa diakses begitu ya. Kalau digambarkan seperti kapsul seperti itu, ada variabel, ada metode dibungkus ya dalam kelas, yaitu disebut dengan pembungkusan. Itu adalah encapsulation. Nah, gambarannya lagi yang lebih terang gitu ya. Seperti ini, ada variabel atau properti, kemudian ada metode ya. Yang nanti memerlukan yang namanya setter dan getter ya, sebagai interface atau apa ya, antarmuka atau penghubung antara kita sebagai pengguna yang nanti menggunakan aplikasi itu dengan properti atau metode yang dibungkus gitu ya. Jadi sifatnya adalah tertentu saja ya. Ada metode yang memang dikhususkan untuk bisa mengakses. Jadi kita bahasa kasarnya apa ya? Kalau mudahnya itu seperti pintu lah. Kita tidak boleh akses secara langsung, tapi kita lewat perantara. Nah, modelnya seperti itu. Ada pintunya, ada jalannya untuk mengakses kepada yang dituju di dalam. Seperti itu. Jadi ini sebagai sebuah satu kesatuan yang dia dibungkus supaya dia tidak bisa diakses langsung dari luar, tapi harus melalui pintunya. Cara membungkusnya seperti apa? Cara membungkusnya yaitu menerapkan visibility member atau access modifier berupa pilihan private atau protected, baik itu pada properti atau pada metode yang dianggap penting yang akan dibungkus, yang disembunyikan gitu ya. Kemudian membuat public method untuk akses ke properti dan metode tertentu untuk mencegah akses dari luar secara langsung menuju properti atau metode penting yang kita bungkus tadi ya. Jadi nggak boleh. Kita sudah lihat di materi tentang public ya, akses public, kemudian akses private sama akses protected. Nah, di private kan nggak boleh langsung dari objek langsung akses ke situ, nggak boleh. Kita harus melewati yang namanya setter dan getter. Ngeset berarti kita ngisi lewat metode, kita mengambil data, membaca data juga lewat metode berupa get. Intinya seperti itu. Nah, contoh bungkus yang pernah kita buat ya, yaitu akses private pada semua properti nilai. Coba kita lihat ya. Di sini ya. Nah, ini semuanya private. Ini pembungkus berarti membungkus properti-properti yang ada ini. Kayak gitu ya. Jadi semuanya yang properti itu tadi, properti nilai itu maksudnya properti-properti yang terkait dengan materi kita ini ya, nilai maksudnya. Kemudian akses protected pada metode hitung nilai akhir. Nah, ini protected ini juga sama, membungkus supaya tidak bisa diakses secara langsung. Aksesnya lewat mana? Lewat public method tadi, yaitu hitung.
gitu ya. Kemudian akses private pada metode tampil nilai akhir, benar nggak? Tampil nilai akhir tadi mana ya? Ini. Nah, ini. Private tampil nilai akhir. Dikunci nih untuk menampilkannya. Seperti itu. Kemudian ada lagi protected untuk kelulusan. Nah, ini yang terakhir tadi. Ya, ini protected kelulusan. Jadi dibungkus dia ya. Kalau hitung, get, set itu memang dibuka ke publik. Tujuannya untuk apa? Supaya bisa terjadi interaksi. Karena kalau semuanya protected, semuanya private, nggak akan bisa diakses ya. Jadi tetap harus kita memberikan jalan gitu ya. Kalau bahasa kasarnya sih, kalau kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, ya udahlah kasih kesempatan supaya bisa ketemu. Dengan cara apa? Dengan cara video call misalnya. Seperti itu ya. Yaitu gambarannya saja. Oke, kalau ada pertanyaan. Jadi sebetulnya gampang aja ya. Intinya adalah kita sudah menerapkan yang namanya enkapsulasi dengan cara mengatur, membuat properti dan metode itu menerapkan yang namanya visibility member berupa private atau protected. Nah, kalau sudah menggunakan itu berarti sudah terjadi yang namanya enkapsulasi. Intinya sih seperti itu ya. Walaupun ada lagi sih yang lebih luas lagi pemahamannya tentang enkapsulasi ini ya. Tapi intinya adalah fungsinya adalah untuk mencegah dari akses secara langsung. Ya, seperti itu. Lewat apa jalannya? Lewat setter dan getter. Itu. Oke, manajemen kelas dengan namespace.